Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share tentang tips mengatasi fokus yang lemot. Seperti apa caranya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, semoga di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Semangat pagi teman-teman, semoga kita semua sehat, tetap semangat, serta selalu dalam lindungannya, amin. Sebelum saya menggunakan full frame, saya sangat lama sekali menggunakan kamera APS-C. Dan lensa andalan yang saya gunakan yaitu lensa Tamron 1750. Tamron 1750 ini ketajamannya lumayan, namun ada beberapa kendala, yaitu lemot dan sangat berisik fokusnya. Dari pemakaian beberapa tahun itu, ya meskipun lensanya sangat lemot dan berisik, ada beberapa cara untuk mengatasi dari fokus yang lemot. Secara garis besar itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama yaitu gear atau kamera atau lensa, kemudian bisa juga disebabkan oleh pencahayaan yang kurang. Kemudian yang ketiga yaitu dari settingan kamera, settingan yang titik fokusnya ditentukan oleh kamera. Dan yang keempat yaitu pemilihan titik fokus yang berada pada point of interest ataupun pada subjek ataupun pada objek. 4 hal inilah yang sangat berpengaruh terhadap fokus ataupun kecepatan dari fokus ataupun keleletan dari fokus. Yang pertama yaitu gear. Jadi kamera dan lensa itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan fokus. Ya, yang pastinya semakin cepat fokusnya, yang pastinya harganya lumayan jika dibandingkan dengan kamera ataupun lensa yang memiliki kecepatan yang lemot. Yang kedua yaitu pencahayaan. Untuk pencahayaannya ini biasanya ketika kondisi low light itu kecepatan dari autofocus itu pasti akan berkurang. Meskipun lensa kita bagus, namun ketika kondisi low light pasti kecepatan dari autofokusnya akan sedikit menurun. Kemudian yang ketiga yaitu dari settingan kamera. Di settingan kamera ini autonya kita bisa memilih dari satu titik, satu area, kemudian keseluruhan area itu yang ditentukan oleh kamera. Itu bisa menyebabkan kelambatan dari autofokus. Biasanya sih ataupun saya biasanya menyarankan untuk memilih satu titik fokus yang kita sendiri yang menentukan mau di titik fokus yang mana. Dan yang keempat adalah pemilihan titik fokus. Biasanya titik fokus ini kita terpaku kepada area mata, namun ketika kondisi low light, area mata ataupun area yang di sekitar mata itu terkadang memiliki kurang kontras. Jadi kita harus pandai-pandai memilih mana yang memiliki area kontras yang tinggi. Oke, itu tadi 4 hal yang secara garis besar yang menyebabkan fokus itu bisa cepat ataupun lambat. Dari keempat hal tersebut ada beberapa tips yang bisa saya share agar fokus itu bisa berjalan cepat dan yang pastinya tidak lemot. Tips yang pertama yaitu hindari lensa ataupun kamera yang memiliki fokus yang lemot. Ya misalnya nih Tamron 1750 ini memang lensa yang terkenal sangat lemot, namun ketika budget teman-teman terbatas dan hanya lensa ini yang teman-teman bisa beli, ya dioptimalkan saja. Namun bagi teman-teman yang memiliki dana lebih baik pilih lensa yang memiliki kecepatan autofocus. Misalnya nih, kalau Canon itu ada STM, ada USM. Itu adalah kode-kode untuk lensa yang memiliki kecepatan yang lumayan jika dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menginvest lensa, perhatikan betul apakah karakter lensa tersebut cepat ataupun lambat, karena itu sangat berpengaruh kepada kecepatan dari fokus. Tips yang kedua adalah pilih area yang cahayanya cukup. Ketika kita mau memfoto klien, kita harus menentukan lokasi mana yang akan kita gunakan untuk kita melakukan pemotretan. Kalau memang tidak bisa kita pilih ataupun tidak bisa kita arahkan untuk ke arah yang terang, salah satu opsinya yaitu kita menggunakan cahaya tambahan. Misalnya nih kita membawa LED ataupun continuous light, itu sangat membantu untuk kita dalam mempercepat fokusnya. Tips yang ketiga yaitu pilih single fokus. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sebisa mungkin kita pilih satu area yang dimana itu kita yang menentukan titik fokusnya, bukan dari auto kamera ataupun dari kameranya. Jadi fokus itu kita yang menentukan mana area yang fokus dan mana area yang blur. Tips yang keempat yaitu
pilih area ataupun pilih titik fokus yang memiliki kontras yang tinggi pada subjek ataupun pada objek ataupun pada point of interest. Jadi sebisa mungkin kita pilih area yang memiliki kontras yang tinggi. Ya, itu ketika kondisi ataupun kita agak kesulitan dalam memilih area mata, ataupun fokus itu tidak bisa mengunci di area mata, ataupun fokus itu lemot ketika kita arahkan ke mata. Misalnya nih foto pengantin, ketika kita mengarahkan ke area mata itu fokusnya agak susah, lebih baik kita pilih area-area yang memiliki kontras yang tinggi. Misal ketika foto di pelaminan katakanlah, itu pengantinnya itu menggunakan mahkota ataupun ada bros di dadanya. Jadi pilih area yang terdekat dengan mata. Misalnya nih ya, mahkota itu kan areanya lebih dekat dengan mata, jarak antara mata dan itu kan tidak terlalu jauh dan sangat kecil kemungkinan untuk misfokus. Ya balik lagi sih seberapa ruang tajamnya. Namun kalau teman-teman memilih ruang tajam di katakanlah f2,8 ataupun f4 itu malah aman sekali. Atau teman-teman bisa memilih bros, namun bros ini kita harus perhatikan, ini bros itu biasanya agak maju jika dibandingkan dengan mata. Nah, itu ada sebuah trik yang memang harus yang harus kita lakukan agar fokusnya kita bisa mendapatkan area yang segaris dengan mata. Misalnya nih, ketika fokus itu saya kunci di brosnya, kemudian kamera ini akan saya majukan sedikit agar harusnya brosnya, katakanlah brosnya berada di sini, itu bisa masuk menuju ke area mata. Jadi bagaimana pinter-pinternya kita dalam ngetrik ataupun bagaimana kreatifnya kita untuk bisa mengakali agar bisa mendapatkan hasil yang seperti yang kita inginkan. Jadi sekreatif mungkin lah, dan jangan pernah mengeluh karena keterbatasan dari alat ataupun dari peralatan yang kita gunakan. Tips yang kelima yaitu sebisa mungkin jangan pilih ataupun jangan tentukan titik fokusnya berada di area shadow ataupun berada di posisi warna hitam. Pilih warna-warna yang cerah ataupun warna-warna yang sekiranya memiliki kontras yang tinggi, karena ketika kita taruh di warna hitam itu ada beberapa kamera yang sangat kesulitan dalam menentukan titik fokusnya. Tips yang terakhir yaitu gunakan AF illumination, ataupun untuk kamera Canon generasi yang lama yaitu tidak ada AF illuminationnya. Jadi opsinya yaitu bisa menggunakan flash ataupun teman-teman bisa menggunakan trigger ataupun flash yang sudah support TTL, karena di trigger ataupun di flash yang sudah support TTL itu terdapat AF illumination yang berwarna merah-merah. Namun ya terkadang warna merah itu mengganggu dari fotografer yang lain ataupun bahkan mengganggu dari videografer yang tiba-tiba di wajah itu ada warna merah di wajah. Ya tapi bagaimana lagi, karena kondisi yang memang harus yang tidak memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan kecepatan fokus ataupun fokus yang akurat ketika kondisi low light. Jadi bagi teman-teman yang masih memiliki gear ataupun kamera atau lensa yang bermasalah dengan kecepatan autofokusnya, jangan berkecil hati, karena saya sendiri menggunakan lensa Tamron ini yang terkenal sangat lelet dan lemot itu lumayan lama, mulai dari tahun 2012 sampai 2016 itu saya setia menggunakan lensa Tamron sebagai lensa utama ataupun lensa andalan ya. Namun dengan beberapa trik yang bisa kita akali. Trik yang pertama ya kita pilih titik fokus yang di satu area ataupun jadi satu titik, misal jadi kita yang menentukan area mana yang akan fokus. Tips yang kedua yaitu pilih area ataupun pilih tempat yang sekiranya cahayanya itu bisa untuk menerangi ataupun bisa untuk membantu dari fokus. Tips yang selanjutnya yaitu pilih area fokus yang sekiranya memiliki kontras yang tinggi. Misalnya nih pengantin itu menggunakan mahkota, pilih fokus itu di mahkotanya ataupun bisa juga di bros. Namun ketika bros itu biasanya tidak segaris dengan mata, jadi perlu kita majukan sedikit agar bisa sejajar dengan area mata. Tips selanjutnya yaitu sebisa mungkin pilih area fokus itu jangan di warna yang gelap ataupun warna yang hitam.
sebisa mungkin pilih warna yang sekiranya cerah, jadi itu bisa mempercepat dari fokus. Dan tips yang terakhir yaitu gunakan auto focus illumination atau AF illumination. Jadi ya di kamera Canon saja lah yang generasi lama itu AF illuminationnya nggak ada, ataupun katakanlah lampu senter itu nggak ada. Nah, salah satu opsinya biasanya saya gunakan trigger kalau males menggunakan flash ya. Jadi terkadang saya menggunakan trigger itu meskipun nggak ada flash, jadi saya menggunakan trigger itu sebagai AF illuminationnya ya, meskipun kejelekannya ya akan ada warna merah-merah yang akan ketangkap di fotografer ataupun di second fotografer, atau malah di videografernya akan ada warna merah-merah di muka klien ketika kita mencari fokus. Jadi ya seperti itulah bagaimana tips dan triknya ketika teman-teman menggunakan lensa yang lemot ataupun lensa yang memiliki ataupun kamera yang dengan keterbatasan kecepatan autofokusnya. Oke, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.